warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang sexual grooming. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami, saya, Fayara Seladestia Putri dengan NPM 23110153 dan rekan Saya Diafasya Koirunisa dengan NPM 23110050. Dan saya Marcelinda Permata Husada dengan NPM 23110077. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, akan ada video yang kami tampilkan. Hey, can you please? Hey. Hai. Ben je facciati? So what's your name? Jen. That's a lovely name. How old are you, Jen? I'm 12. You're 12? No way. You look really mature. You go to school, don't you? Yeah. Is that your boyfriend? Or just a friend? Do you have a boyfriend? No. You look really good in that photo. Do you know how sexy you are? What do you think? Have you got one for me? Go on. Don't tell anyone. It can be our wee secret. I think it's different online. It's not. Grooming a child is a crime, however you do it. Think again. Baik, selanjutnya akan ada penjelasan mengenai video tersebut yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, melalui video yang sudah ditayangkan adalah suatu contoh child grooming seorang pria tua dengan melakukan pendekatan terhadap anak minor atau di bawah umur, dan dijelaskan bahwa pentingnya menjaga komunikasi dengan orang dewasa, terutama orang asing, karena child grooming tidak hanya sekadar perilaku atau tindakan, tapi juga dengan suatu ucapan seperti ungkapan seksi pada contoh di video yang merujuk pada konteks seksualitas atau vulgar. Tadi kan sudah diperlihatkan salah satu contoh dari child grooming. Nah, pengertian dari child grooming sendiri adalah kejahatan dunia maya atau cybercrime seringkali menyasar pada anak-anak sebagai korban. Anak-anak yang belum cukup umur untuk memahami penggunaan media sosial rentan sekali terhadap penyalahgunaan oleh orang dewasa yang memanfaatkan pengetahuan mereka. Salah satunya bentuk kejahatan adalah child cyber grooming, di mana pelaku ini berusaha membangun kepercayaan dengan anak untuk mendapatkan data pribadi atau intim, seringkali bersifat seksual, yang kemudian digunakan untuk ancaman atau pemerasan.
Dan kasus-kasus ini semakin kompleks dengan modus yang semakin canggih. Oke, tadi kan sebelumnya sudah diperlihatkan video mengenai sexual grooming dan juga sudah dijelaskan tentang pengertian sexual grooming. Selanjutnya, hal umum yang mendasari sexual grooming itu apa saja sih? Yang pertama, manipulasi, yaitu melibatkan manipulasi untuk mengontrol korban. Yang kedua, aksesibilitas, memanfaatkan kemudahan internet untuk berinteraksi dengan korban. Yang ketiga, pendekatan. Pelaku menyesuaikan perilaku dan gaya komunikasi untuk membuat korban merasa nyaman serta mencari tahu ketertarikan dan lingkungan di sekitar korban. Selanjutnya, konteks seksual. Pelaku akan memulai secara perlahan sehingga korban tidak merasa curiga. Yang kelima, penilaian resiko terhadap korban dilakukan sebelum dan selama online child grooming. Yang keenam dan terakhir, menipu. 5% pelaku menyamar sebagai anak muda, sementara sebagian besar mengaku sebagai orang dewasa yang ingin membangun hubungan khusus. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa hal yang mendasari, dan terdapat juga beberapa dampak dari cyber child grooming. Yang pertama, psikologis. Dapat menimbulkan kerugian psikologis seperti depresi, tekanan, cemasan, dan juga ketakutan. Bahkan pada titik tertentu, para korban memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bahkan sampai bunuh diri. Yang kedua, sosial. Keterasingan sosial, korban cenderung akan menarik diri dari kehidupan sosial, termasuk keluarga dan teman-teman. Hal tersebut berlaku untuk anak, khususnya perempuan, yang foto atau videonya disebarluaskan tanpa persetujuan dan membuat korban dipermalukan di tempat umum atau publik, lebih menutup diri. Yang ketiga, mobilitas terbatas. Kehilangan kemampuan untuk bergerak bebas dan berpartisipasi dalam ruang baik online maupun offline. Yang terakhir, hilangnya kepercayaan diri. Hilangnya kepercayaan diri ini bisa terhadap orang-orang ataupun terhadap keamanan dalam menggunakan teknologi digital, putusnya komunikasi sosial, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, tadi kan sudah disebutkan dampak dari child grooming ini. Nah, langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi anak dari bahaya child grooming sendiri adalah yang pertama, yaitu dapat mengajarkan batasan sosial. Pentingnya mengajarkan tentang batasan hubungan dengan orang dewasa sehingga mereka memahami bahwa tidak ada orang dewasa yang berhak menyentuh tubuh mereka tanpa izin dan bebas untuk melaporkan jika mereka merasa tidak nyaman. Yang kedua, memantau aktivitas online anak. Orang tua perlu untuk mengawasi aktivitas online anak serta membicarakan resikonya berinteraksi dengan orang asing di internet. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang terbuka. Orang tua berusaha untuk menciptakan lingkungan di mana anak merasa aman untuk berbicara tentang pengalaman mereka. Hal ini dapat seperti membangun komunikasi terbuka dan lebih mudah melaporkan hal yang tidak nyaman atau mencurigakan. Yang keempat, waspada terhadap tanda-tanda grooming. Apabila anak menunjukkan perilaku sering berinteraksi dengan orang tua, dewasa sering mendapatkan hadiah dan mulai tertutup, orang tua harus sensitif terhadap perubahan ini. Yang kelima, mendapatkan bantuan profesional. Apabila terdapat kecurigaan bahwa anak menjadi korban grooming, segeralah cari bantuan dari tenaga profesional seperti psikolog atau konselor, sehingga dapat mengurangi dampak jangka panjang untuk anak. Baik, demikian penjelasan dari kelompok kami tentang sexual grooming. Semoga sosialisasi dari kami dapat memberikan pemahaman tentang bahaya child grooming. Ingat, pencegahan selalu lebih baik daripada penanganan.
Mari bersama-sama membangun lingkungan yang aman bagi anak-anak. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.